Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. 5 menu sarapan yang diam-diam merusak kesehatan lansia. Usia lanjut membawa banyak perubahan pada tubuh. Tenaga tidak sekuat dulu, nafsu makan kadang menurun, pencernaan lebih sensitif, dan beberapa penyakit mulai muncul seperti tekanan darah tinggi, gangguan gula darah, nyeri sendi, atau gangguan jantung. Di masa ini, sarapan bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi penentu kondisi tubuh sepanjang hari. Sayangnya, banyak lansia masih mengonsumsi menu sarapan yang sebenarnya kurang baik bagi kesehatan. Makanan tersebut terlihat biasa saja, bahkan sering dianggap praktis dan mengenyangkan. Namun jika dikonsumsi terus-menerus, dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Berikut 5 menu sarapan yang perlu diperhatikan karena diam-diam bisa merusak kesehatan lansia. 1. Nasi goreng berminyak dengan tambahan garam berlebihan. Nasi goreng adalah makanan yang sangat populer. Rasanya gurih, mudah ditemukan, dan cepat mengenyangkan. Namun di balik kelezatannya, nasi goreng sering mengandung minyak dan garam dalam jumlah tinggi. Bagi lansia, minyak berlebihan dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah. Lemak yang menumpuk dalam pembuluh darah membuat aliran darah tidak lancar. Jika terus terjadi, risiko gangguan jantung bisa meningkat. Garam yang terlalu banyak juga tidak kalah berbahaya. Tekanan darah dapat naik secara perlahan tanpa disadari. Banyak lansia tidak merasakan gejala apapun sampai akhirnya muncul pusing, sakit kepala, atau sesak napas. Masalah lain muncul ketika nasi goreng dipadukan dengan sosis, bakso olahan, atau kerupuk. Makanan tambahan tersebut umumnya tinggi garam dan lemak. Jika dikonsumsi setiap pagi, tubuh akan bekerja lebih keras untuk mengolahnya. Lebih baik mengurangi penggunaan minyak saat memasak, menambahkan lebih banyak sayuran, dan tidak terlalu banyak memberi garam atau penyedap rasa. 2. Bubur instan yang tinggi garam dan rendah serat. Bubur sering dipilih karena teksturnya lembut dan mudah ditelan. Bagi lansia yang giginya sudah tidak lengkap atau sulit mengunyah, bubur memang terasa nyaman. Namun bubur instan berbeda dengan bubur buatan sendiri. Bubur instan biasanya mengandung garam cukup tinggi agar rasanya gurih. Selain itu, seratnya sangat sedikit karena sudah melalui proses pengolahan. Kurangnya serat dapat menyebabkan sembelit. Banyak lansia mengeluhkan sulit buang air besar, dan salah satu penyebabnya adalah kurang serat. Jika hal ini terjadi terus-menerus, perut terasa tidak nyaman dan nafsu makan bisa menurun. Garam berlebihan dalam bubur instan juga dapat meningkatkan tekanan darah. Jika dikonsumsi hampir setiap hari karena alasan praktis, dampaknya bisa terasa dalam beberapa bulan. Pilihan yang lebih baik adalah membuat bubur sendiri dari beras yang dimasak lama hingga lembut. Tambahkan bayam, wortel, atau labu agar kandungan seratnya lebih tinggi. 3. Roti tawar putih dengan selai manis atau taburan gula. Roti tawar putih terlihat ringan dan praktis. Cukup dioles selai atau mentega, sarapan sudah siap. Namun roti putih dibuat dari tepung yang seratnya sangat sedikit. Ketika dimakan bersama selai manis, gula dalam darah bisa naik dengan cepat. Pada lansia, tubuh tidak lagi secepat dulu dalam menyeimbangkan kadar gula. Jika lonjakan ini sering terjadi, risiko gangguan gula darah semakin besar. Selain itu, roti putih membuat rasa kenyang cepat hilang. Akibatnya, lansia mungkin akan mencari camilan sebelum waktu makan siang tiba. Pola seperti ini bisa menyebabkan asupan gula dan kalori berlebihan. Jika ingin makan roti, sebaiknya pilih roti yang lebih berserat dan batasi selai manis.
Tambahkan irisan buah segar agar lebih alami dan tidak terlalu banyak gula tambahan. 4. Gorengan yang digoreng dengan minyak berulang. Gorengan sangat mudah ditemukan di pagi hari. Harganya murah dan rasanya enak. Banyak lansia memilih tahu goreng, tempe goreng, atau bakwan sebagai menu sarapan. Masalahnya, minyak yang digunakan seringkali dipakai berkali-kali. Minyak yang dipanaskan berulang dapat berubah kualitasnya. Jika dikonsumsi terus-menerus, lemak jahat dalam tubuh bisa meningkat. Pembuluh darah lansia cenderung lebih kaku dibandingkan usia muda. Jika lemak menumpuk, risiko penyumbatan semakin tinggi. Ini bisa memicu nyeri dada, pusing, atau gangguan serius lainnya. Selain itu, gorengan juga membuat pencernaan bekerja lebih berat. Perut bisa terasa penuh dan tidak nyaman. Sebagai pengganti, tahu dan tempe bisa diolah dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak. 5. Minuman manis berlebihan seperti teh manis dan kopi manis. Banyak orang merasa sarapan belum lengkap tanpa minuman manis. Teh manis hangat atau kopi dengan gula sering menjadi kebiasaan turun-temurun. Namun gula yang terlalu banyak dapat menaikkan kadar gula darah secara cepat. Pada lansia, kondisi ini bisa berbahaya, terutama jika sudah memiliki riwayat gangguan gula darah. Minuman manis juga tidak memberikan rasa kenyang. Akibatnya, asupan kalori bertambah tanpa disadari. Jika berlangsung lama, berat badan bisa meningkat dan memperberat kerja jantung. Kebiasaan minum manis setiap pagi juga bisa membuat tubuh terbiasa dengan rasa manis berlebihan. Mengurangi gula memang terasa sulit di awal, tetapi jika dilakukan perlahan, lidah akan terbiasa. Air putih hangat atau teh tanpa gula adalah pilihan yang lebih aman untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dampak jangka panjang jika tidak dikendalikan. Jika kelima jenis menu ini dikonsumsi terus-menerus, beberapa risiko bisa muncul, seperti tekanan darah semakin sulit dikontrol. Kadar gula darah sering naik turun. Berat badan bertambah tanpa disadari. Nyeri sendi semakin terasa. Pencernaan terganggu. Perubahan kecil dalam kebiasaan sarapan bisa memberikan dampak besar. Mengurangi minyak, garam, dan gula bukan berarti makanan menjadi tidak enak. Justru tubuh akan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sarapan yang lebih bersahabat untuk lansia. Beberapa pilihan yang lebih aman antara lain. Nasi hangat dengan sayur bening dan lauk rebus. Bubur beras buatan sendiri dengan tambahan labu atau bayam. Telur rebus dengan potongan tomat. Ubi atau singkong kukus. Pepaya atau pisang matang. Sarapan yang sederhana, tidak berlebihan, dan seimbang membantu tubuh bekerja dengan lebih baik. Lansia pun dapat menjalani hari dengan perasaan nyaman tanpa keluhan berarti. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang makanan mahal, tetapi tentang pilihan yang tepat dan kebiasaan yang konsisten setiap hari. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe.